di sebuah kerajaan yang adil dan makmur, raja memutuskan untuk mencari hakim agung yang baru. Setelah mempertimbangkan banyak nama, pilihannya jatuh kepada Abu Nawas, seorang yang terkenal akan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Di istana kerajaan, raja duduk di tahtanya. Para pembesar kerajaan berdiri di sampingnya. Abu Nawas dipanggil ke hadapan raja. Dengan suara yang berwibawa, "Abu Nawas, engkau telah kami pilih untuk menjadi hakim agung di kerajaan ini. Apakah engkau bersedia menerima tugas mulia ini?" Dengan rendah hati, "Wahai raja yang bijaksana, saya merasa terhormat dan bersedia menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya." Upacara pelantikan dilaksanakan dengan meriah. Abu Nawas mengenakan jubah kehakiman dan bersumpah di depan raja dan rakyat. Membaca sumpah, "Saya bersumpah akan menjalankan tugas sebagai hakim agung dengan adil, tanpa pandang bulu, dan selalu mengedepankan kebenaran." Tidak lama setelah pelantikan, Abu Nawas dihadapkan pada kasus pertamanya. Seorang pedagang dan pembeli berselisih di pasar. Dengan nada tinggi, "Abu Nawas, pembeli ini tidak mau membayar harga yang sudah kami sepakati." Berusaha tenang, tapi harga yang dia minta tidak sesuai dengan kualitas barangnya. Dengan bijak, "Baiklah, mari kita dengarkan kisah dari kedua belah pihak dan kita temukan solusi yang adil untuk semua." Abu Nawas mendengarkan keduanya dengan sabar dan akhirnya memberikan keputusan yang adil dan bijaksana. Rakyat dan raja menghormati Abu Nawas karena keadilan yang telah ditegakkannya. Dengan senang hati, "Abu Nawas, engkau telah membuktikan dirimu sebagai hakim agung yang kami harapkan. Kerajaan ini beruntung memilikimu." Dengan senyum, "Saya hanya menjalankan tugas, dan keadilan harus selalu menjadi panduan kita semua." Beberapa hari berlalu, dan Abu Nawas dihadapkan pada tantangan baru. Seorang wanita tua datang ke pengadilan dengan masalah yang rumit. Dengan suara gemetar, "Tuan Hakim, saya datang meminta keadilan. Tanah warisan keluarga saya direbut oleh orang yang berkuasa. Dengan penuh perhatian, ceritakan padaku apa yang terjadi, dan kita akan cari tahu kebenaran di balik masalah ini." Abu Nawas mendengarkan cerita wanita tua itu dan memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut. Abu Nawas pergi ke lokasi tanah yang dipersoalkan dan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wanita tua itu memang pemilik yang sah. Berbicara pada diri sendiri, kebenaran sering tersembunyi, tapi dengan kesabaran, kita bisa menemukannya. Kembali ke pengadilan, Abu Nawas mengumpulkan semua pihak yang terlibat dan mengungkapkan hasil penyelidikannya. Dengan tegas, "Setelah menyelidiki dengan cermat, saya menemukan bahwa tanah ini memang milik wanita tua ini. Saya memerintahkan agar tanah tersebut dikembalikan kepadanya." Rakyat bersorak gembira atas keputusan Abu Nawas. Wanita tua itu menangis terharu dan berterima kasih pada Abu Nawas. Dengan air mata kebahagiaan, "Terima kasih, Tuan Hakim. Anda telah mengembalikan hak saya. Bersama-sama, hidup Abu Nawas, hakim yang adil dan bijaksana." Di akhir hari, Abu Nawas merenungkan tugasnya sebagai hakim agung. Dengan nada reflektif, "Sebagai hakim, saya harus selalu ingat bahwa setiap keputusan yang saya buat berdampak pada kehidupan orang lain. Keadilan harus selalu diutamakan." Seorang pemuda datang ke pengadilan dengan wajah yang cemas. Dia membawa kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya di kerajaan. Dengan suara gugup, "Tuan Hakim, saya dituduh mencuri, tapi saya tidak melakukannya. Saya tidak tahu bagaimana membuktikan kebenaran." Dengan tenang, "Tenang, anak muda. Katakan padaku semua yang terjadi, dan kita akan mencari bukti yang sebenarnya."
Abu Nawas mendengarkan cerita pemuda itu dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan yang mendalam. Abu Nawas dan pemuda itu pergi ke pasar tempat kejadian. Abu Nawas menggunakan kecerdasannya untuk mengumpulkan informasi dan menemukan saksi kunci. Dengan penuh perhatian, setiap detail penting. Mari kita kumpulkan semua informasi dan saksi yang bisa membantu. Kembali ke pengadilan, Abu Nawas memanggil saksi dan mempresentasikan bukti yang telah dikumpulkan. Dengan yakin, setelah menyelidiki dengan teliti, saya menemukan bahwa pemuda ini tidak bersalah. Saya membebaskannya dari segala tuduhan. Pemuda itu menangis terharu dan berterima kasih pada Abu Nawas. Rakyat yang hadir di pengadilan bersorak gembira. Pemuda, dengan air mata kebahagiaan, "Terima kasih, Tuan Hakim. Anda telah menyelamatkan hidup dan kehormatan saya." Rakyat, bersama-sama, hidup Abu Nawas. Hakim yang bijaksana dan adil. Di akhir hari, Abu Nawas berbagi pelajaran berharga dengan pemuda tersebut. Dengan bijak, ingatlah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah takut untuk berbicara yang sebenarnya. Seorang pedagang kaya datang ke pengadilan dengan masalah yang pelik. Dia mengaku telah ditipu oleh seorang saudagar lain. Dengan nada marah, "Tuan Hakim, saya telah ditipu. Saudagar itu menjual barang palsu kepada saya." Dengan tenang, jelaskan masalahnya dengan detail, dan kita akan mencari solusi yang adil. Abu Nawas mendengarkan keluhan pedagang kaya itu dan memutuskan untuk menginvestigasi kasus tersebut lebih jauh. Abu Nawas mengunjungi toko saudagar yang dituduh dan menemukan bukti yang menunjukkan bahwa pedagang kaya itu memang telah ditipu. Berbicara pada diri sendiri, kebenaran membutuhkan bukti, dan bukti harus diungkap. Kembali ke pengadilan, Abu Nawas memanggil kedua belah pihak dan menyampaikan temuannya. Dengan tegas, setelah menyelidiki dengan teliti, saya menemukan bahwa pedagang kaya ini memang telah ditipu. Saya memerintahkan saudagar untuk mengembalikan uang dan meminta maaf atas perbuatannya. Pedagang kaya itu bersyukur atas keputusan Abu Nawas dan saudagar itu meminta maaf. Rakyat yang hadir mengagumi kebijaksanaan Abu Nawas. Dengan lega, "Terima kasih, Tuan Hakim. Anda telah membantu saya mendapatkan keadilan." Saudagar, dengan penyesalan, "Saya meminta maaf atas kesalahan saya dan berterima kasih atas kebijaksanaan Anda, Tuan Hakim." Rakyat, bersama-sama, hidup Abu Nawas. Hakim yang adil dan bijaksana. Abu Nawas menjadi terkenal di seluruh kerajaan sebagai hakim yang adil dan bijaksana. Kisah-kisah tentang keadilannya menyebar dari satu desa ke desa lain. Dengan rendah hati, saya hanya seorang pelayan keadilan, dan keadilan harus selalu diutamakan di atas segalanya. Seorang ibu muda datang ke pengadilan dengan air mata di matanya. Dia membawa kasus yang menyentuh hati semua yang mendengarnya. Dengan suara bergetar, "Tuan Hakim, anak saya diambil dari saya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan penuh empati, ceritakan padaku, ibu muda. Kita akan melakukan segala yang kita bisa untuk membantu Anda." Abu Nawas mendengarkan cerita ibu muda itu dengan penuh perhatian dan memutuskan untuk mengambil tindakan segera. Abu Nawas memimpin pencarian anak yang hilang. Dia mengumpulkan informasi dari warga dan memerintahkan para penjaga untuk mencari di setiap sudut kota. Abu Nawas, dengan tekad, tidak ada batu yang akan dibiarkan tidak terbalik. Kita akan menemukan anak Anda. Setelah pencarian yang melelahkan, anak itu ditemukan selamat. Abu Nawas secara pribadi membawa anak itu kembali ke ibunya.
Dengan senyum hangat, "Ibu, anak Anda selamat. Keadilan telah menang hari ini." Ibu muda itu memeluk anaknya dengan erat, menangis terharu. Rakyat yang menyaksikan peristiwa itu terharu dan memuji Abu Nawas. Dengan suara bergetar, "Terima kasih, Tuan Hakim. Anda telah mengembalikan cahaya dalam hidup saya. Rakyat, bersama-sama, hidup Abu Nawas, hakim yang penuh kasih dan keadilan." Abu Nawas berdiri di depan rakyat, berbagi pemikirannya tentang keadilan dan kasih sayang. Dengan bijak, keadilan bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang kasih sayang dan kemanusiaan. Kita harus selalu ingat untuk menjaga yang lemah dan tak berdaya. Seorang petani miskin datang ke pengadilan dengan langkah gontai. Dia membawa kasus yang menyangkut sengketa tanah dengan tetangganya. Dengan suara lirih, "Tuan Hakim, saya dan tetangga saya tidak bisa menyelesaikan masalah batas tanah kami. Dengan sabar, ceritakan masalahnya, dan kita akan mencari solusi yang adil bersama-sama." Abu Nawas mendengarkan kisah petani itu dan memutuskan untuk mengunjungi tanah yang dipersoalkan. Abu Nawas dan petani itu berjalan menyusuri batas tanah. Abu Nawas memperhatikan lingkungan sekitar dan menemukan solusi yang cerdas. Dengan penuh perhatian, "Lihatlah pohon ini, ia tumbuh tepat di tengah-tengah. Ini akan menjadi batas yang adil bagi kalian berdua." Kedua tetangga itu setuju dengan keputusan Abu Nawas dan berjabat tangan. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas atas kebijaksanaannya. Dengan senang hati, "Terima kasih, Tuan Hakim. Anda telah membawa kedamaian ke desa kami. Dengan lega, saya setuju dengan keputusan ini. Terima kasih, Abu Nawas." Abu Nawas berdiri di tengah desa, berbicara kepada rakyat tentang pentingnya kebersamaan dan kerukunan. Dengan bijak, kita semua adalah tetangga di bumi ini. Mari kita hidup dengan damai dan saling menghormati hak satu sama lain. Seorang pedagang asing datang ke pengadilan dengan kasus yang menantang. Dia mengeluhkan perampasan barang dagangannya oleh seorang bangsawan. Dengan nada frustrasi, "Tuan Hakim, saya datang dari jauh dan sekarang barang dagangan saya dirampas tanpa alasan yang jelas." Dengan sikap terbuka, mari kita dengarkan cerita Anda dan kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Abu Nawas mendengarkan kisah pedagang asing itu dan memutuskan untuk mengadakan penyelidikan. Abu Nawas mengunjungi kediaman bangsawan tersebut dan menemukan bahwa barang dagangan itu memang dirampas tanpa dasar yang sah. Dengan tegas, setiap orang, tidak peduli dari mana asalnya, berhak atas keadilan yang sama. Kembali ke pengadilan, Abu Nawas memerintahkan agar barang dagangan dikembalikan kepada pedagang asing dan bangsawan itu meminta maaf. Dengan adil, saya memerintahkan agar barang dagangan ini dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dan bangsawan ini harus meminta maaf atas tindakannya. Pedagang asing itu bersyukur atas keputusan Abu Nawas dan berjanji akan menyebarkan kabar tentang keadilan di kerajaan ini ke negeri asalnya. Dengan gembira, "Terima kasih, Tuan Hakim. Keadilan Anda telah membuktikan bahwa kerajaan ini adalah tempat yang adil dan terhormat. Rakyat, bersama-sama, hidup Abu Nawas, hakim yang membawa keadilan tanpa batas." Kisah keadilan Abu Nawas menyebar ke berbagai negeri, dan dia diundang oleh raja-raja lain untuk berbagi pengetahuan tentang hukum dan keadilan. Dengan rendah hati, saya akan pergi, bukan sebagai hakim, tetapi sebagai duta keadilan dan perdamaian.